Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Tapi kali ini spesial, kita nggak bersama OPD karena kita lagi main ke kampus UPGRIS. Nah, kenapa kita main ke sini? Karena kita akan membahas satu tema yang menarik yaitu tentang diversifikasi ketahanan pangan lokal. Tentu kita sudah tahu ya bahwa sekarang ini pemerintah lagi berupaya untuk menggalakkan diversifikasi pangan. Jadi kita tidak hanya mengkonsumsi beras dan juga tepung terigu yang mana ini sangat mengandalkan di impor ya, tapi kemudian kita juga akan kembali lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya lokal. Nah, kenapa sih ini penting? Kemudian apa yang menjadi peran serta dari bidang pendidikan terutama akademisi ini dalam membantu mewujudkan ketahanan pangan di tingkat lokal terutama di Kota Semarang akan kita bahas bersama dengan para narasumber kita kali ini. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Fafa Nurdiansyah, STP MSc, Ketua Program Studi Teknologi Pangan dari UPGRIS. Pak Fafa, apa kabar Bapak? Selamat siang, Mbak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan di sini kalau ini dosennya, Betul. kita juga hadirkan mahasiswanya ya. Ini dia ada Dani Satria Wicaksono, mahasiswa berprestasi nasional teknologi pangan UPGRIS. Halo Dani. Halo Kak Hani. Sehat? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat. Semangat. Oke, terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih kita sudah dibolehkan main ke kampus UPGRIS ya. Sama-sama. Ini ada di gedung mana ini Pak? Ini kita berada di lokasi Gedung Pusat Universitas PGRI Semarang di Jalan Sidodadi Timur, Kota Semarang. Oke, jadi ini sebenarnya salah satu yang paling ikonik ya. Betul. Dari depan udah langsung kelihatan. Nah, ini gedungnya. Baik, dan kali ini kita akan membahas tentang diversifikasi ketahanan pangan tadi. Nah, kalau kita kasih intro terlebih dahulu nih Pak. Kenapa sih hal ini tuh menjadi hal yang penting dan sekarang sangat disoroti begitu? Jadi memang isu-isu terkait dengan diversifikasi ketahanan pangan itu sangat penting ya di Indonesia. Karena kita lihat populasi masyarakat di Indonesia itu makin lama makin naik ya. Kita sudah ada hampir di 250 juta jiwa. Dengan jumlah populasi tersebut otomatis jumlah pangan itu akan semakin meningkat kebutuhannya. Nah, karena salah satunya adalah terbatasnya lahan pertanian sehingga menyebabkan pemerintah itu berupaya untuk meningkatkan upaya diversifikasi ini. Jadi untuk mengimbangi antara kebutuhan dengan suplai dari para petani seperti itu. Jadi kita butuh namanya diversifikasi pangan seperti itu. Oke, jadi memang semakin banyaknya populasi, kebutuhan pangannya makin tinggi. Betul. Dan kita harus bisa untuk memenuhinya itu sendiri, Betul, tidak tergantung iya. terhadap luar ya Pak. Betul. Dan kemudian kalau dari sisi pendidikan sendiri, kalau kita lihat pemerintah sudah membuat berbagai macam program untuk bisa membuat kita ini lebih kuat dari segi ketahanan pangannya Iya, begitu ya. betul. Dan kalau dari sisi pendidikan serta akademisi, perannya seperti apa Pak? Ya, jadi kita di sini sebagai akademisi, khususnya saya sebagai dosen ya, di sini kita memang memiliki kewajiban, salah satunya adalah Tridharma perguruan tinggi. Jadi kita ada kegiatan penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat dan juga pengajaran. Nah, di salah satu kegiatan tersebut kita diwajibkan untuk meneliti terkait dengan kompetensi yang kita miliki. Kalau saya kan kebetulan di program studi teknologi pangan ya. Jadi saya memiliki kewajiban untuk salah satunya adalah meneliti atau membuat inovasi terkait dengan diversifikasi dari sumber-sumber bahan pangan lokal yang ada di area sekitar sini. Jadi seperti itu. Nah, nanti hasil dari penelitian ini kolaborasi dengan adik-adik mahasiswa, kemudian kita kita diseminasikan untuk masyarakat. Jadi kita tidak hanya meneliti sendiri, tapi kita juga memberikan informasi-informasi tersebut kepada masyarakat seperti itu. Oke, dan tentu ini dilakukan dosen bersama dengan adik-adik Adik mahasiswa, mahasiswa betul. ya. Ini kayaknya nggak adik sih, kita masih seumuran ya. Dani, ini menarik ya karena tidak hanya dari sisi dosen dan juga mahasiswa, kita juga bisa melihat dari kacamata anak muda zaman sekarang. Nah, kalau kita ngomongin soal ketahanan pangan, makanan yang bisa kita konsumsi untuk menggantikan beras dan tepung, biasanya itu dianggap adalah makanan-makanan deso gitu ya Iya, Pak. betul. Mulai dari ubi, jagung, Jagung. kacang seperti itu. Dah, kamu sebagai anak muda, menurutmu gimana sih tentang hal ini? Perlu nggak kita untuk melakukannya? Oke. Jadi ibaratnya untuk generasi muda saat ini ya benar yang dikatakan Kak Hani tadi, image deso itu kalau untuk pangan lokal apalagi basisnya kayak umbi, suwak, porang itu masih merekat ya kalau misalnya apalagi dikonsumsi dalam bentuk mentah gitu,
itu masih gimana ya, kita sebagai generasi muda tuh masih kurang gitu untuk menyukai ibaratnya seperti itu ya. Cuman kalau kita berbicara lebih jauh, kita shout outkan dengan ketahanan pangan lokal, itu banyak sekali manfaatnya tentu saja yang harus diketahui oleh teman-teman generasi muda saat ini. Selain dari itu tadi, kalau kita kan masih mengandalkannya tepung itu ya, sementara tepung di Indonesia sendiri belum bisa tumbuh subur, masih mengandalkan impor dari luar. Sementara di kita sendiri itu banyak sekali komoditas yang malah jauh lebih unggul dari segi gizi mungkin dan juga harga, itu lebih unggul dari terigu itu. Nah itu cuman memang mungkin masih kurang dalam segi informasi seperti itu. Nah maka dari itu mungkin dengan adanya tren saat ini, apalagi ada sosial media saat ini, itu bisa menyebar lebih cepat gitu ya informasi. Kita inilah informasi kepada generasi muda sekarang bahwa kita nih punya loh komoditas lokal yang asli kita yang bisa kita kembangkan sebagai ketahanan pangan nasional. Seperti itu ibaratnya. Ketahanan pangan nasional itu bukan hanya sesimpel dari mengkonsumsi pangan lokal, cuman dalam segi panjang itu bisa mengangkat harkat martabat nasional melalui pangan nasional tersebut lewat generasi muda saat ini. Gitu. Wow, oke. Dan kemudian kalau dari kamu yang seorang mahasiswa ketahanan teknologi pangan begitu ya. Ini bisa nggak sih makanan-makanan komoditas lokal tadi diubah menjadi sesuatu yang kekinian dan bisa membuat anak-anak muda tertarik untuk menjadikannya konsumsi setiap hari? Kalau berkaca dari generasi muda saat ini ya masih menjurusnya tuh kalau sekarang tuh yang trendy gitu ya. Kalau makanan itu kiblatnya mungkin ke yang Western atau Korean, Japan gitu ya. Kalau sekarang itu ya. Cuman kalau semisalnya kita bicara soal pangan lokal, itu kan di teknologi pangan sendiri ya Pak ya, itu kan ada yang namanya modifikasi, kemudian diversifikasi, penelitian, pengolahan itu dari komoditas pangan lokal itu tadi bisa kita kembangkan untuk menjadi bahan bahan makanan yang untuk dikembangkan untuk ke makanan yang saat ini gitu. Misal bakery atau mie itu kan bisa dari bahan inovasi, hasil inovasi teknologi pangan. Jadi tidak hanya mengandalkan bahan dari tepung saja seperti itu. Jadi kita punya banyak sekali komoditas lokal yang bisa kita variasikan seperti itu untuk kita aplikasikan ke makanan muda saat ini gitu. Jadi lewat itu. Oke, baik. Ini semoga nanti kita bisa melihat makanan-makanan baru yang kemudian menjadi tren, yang mana ini membantu kita juga dalam ketahanan pangan ya. Tapi kemudian kalau kita kembali lagi ke jurusan dari Prodi Teknologi Pangan. Yeah. Apa sih Pak yang menjadi output atau goals dari prodi ini yang kaitannya sama membantu kita dalam mewujudkan ketahanan pangan tersebut? Iya, jadi itu merupakan salah satu visi dari program studi juga ya Mbak Hani ya. Jadi terkait dengan kita di sini salah satunya adalah mencetak adik-adik mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki salah satunya adalah jiwa entrepreneurship di bidang pangan, dan yang kedua adalah menciptakan adik-adik mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki keahlian kompetensi di bidang pangan. Nah, keahlian inilah salah satunya digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Kita tidak usah menyebut secara nasional ya, tapi dimulai dari diri kita masing-masing, kemudian di lingkungan yang tempat kita terlibat seperti itu. Nah, nantilah ketahanan pangan nasional itu kan terbentuk dari ketahanan di tingkat yang paling rendah, yaitu di tingkat individu, kemudian di tingkat keluarga, kemudian baru di tingkat suatu daerah seperti itu. Dan nanti baru ketahanan pangan nasional itu akan terbentuk seperti itu. Jadi lulusan kita memang kita bekali salah satunya dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya nih kita melihat di mahasiswa yang dari Pati misalnya atau dari daerah Kudus atau daerah Rembang, itu mereka apa yang mereka ada di situ itu kalau bisa dimanfaatkan. Seperti yang beberapa waktu yang lalu itu ada mahasiswa yang dari Banjarnegara. Ya tadi kita sudah menyinggung bahwa di sana potensi singkongnya banyak. Nah, bagaimana kita mengolah singkong itu menjadi produk untuk substitusi dari tepung terigu itu. Jadi kita kalau beberapa adik-adik mahasiswa melakukan penelitian kalau yang singkong itu, tepung singkong itu digunakan secara langsung dia kurang bagus. Ya, sehingga adik-adik melalui hasil penelitian itu ternyata harus dimodifikasi dulu menjadi mokaf ya, yang kemarin kita sebut modified cassava flour ya. Jadi tepung
singkong yang termodifikasi seperti itu. Dan itu hasilnya sama bagusnya dengan mie yang dari tepung terigu, kemudian ada juga yang buat dari untuk bahan baku donat, ada juga untuk bakery dan lain sebagainya. Itu rasanya juga tidak kalah bagusnya dengan yang tepung terigu seperti itu. Oke, ini menarik ya karena ternyata kalau dilihat produk-produk lokal pun ini kalau diolah dengan cara yang tepat bisa memberikan manfaat yang sama dengan produk-produk yang kita ini pengen gantikan begitu ya. Nah, tentu kita jadi semakin penasaran kira-kira inovasi apa saja sih yang sudah dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa khususnya dari UPGRIS, dari Prodi Teknologi Pangan ya. Nanti akan kita jelaskan kepada e-people, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. There she's standing in a field of lights. I close my eyes, but I still miss you. I still miss you. I still miss you. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi. Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot.
Oke people, masih di Ngobras dengan tema kita yaitu diversifikasi ketahanan pangan lokal. Masih bersama dengan Pak Fafa, Kaprodi dari jurusan Teknologi Pangan Upgris dan juga Dani, mahasiswa berprestasi dari Upgris. Nah, tadi kita sempat ngomongin soal inovasi yang dibuat begitu ya. Kota Semarang pun juga sudah membuat beberapa langkah untuk menciptakan inovasi. Di antaranya mungkin People kemarin melihat ya ada festival pendamping beras yang diadakan di Simpang 5 Kota Semarang. Ini banyak sekali yang terjun di situ, berbagai macam elemen masyarakat termasuk dari tingkat nasional ada Badan Ketahanan Pangan Nasional, kemudian juga ada beberapa program seperti Pak Rahman yang mana masyarakat ini diberikan kesempatan untuk bisa belanja dengan harga yang murah, 50.000 aja bisa dapat berbagai macam makanan. Pasar pangan aman, murah dan aman. Ya itu ya Pak Rahman, itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga beberapa program-program lainnya yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Semarang. Tentu tujuannya adalah untuk membantu masyarakat bisa mewujudkan ketahanan pangan dari tingkat tadi ya Pak yang paling kecil individu dan keluarga. Iya, betul. Kemudian juga bisa mengolahnya dengan cara-cara yang baru sehingga bisa memenuhi nilai B2SA itu. Betul. Nah, kalau dari kacamata akademisi, kira-kira bagaimana Pak dengan program-program ini? Ya, tentu saja itu salah satu juga ya. Jadi program yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang itu juga salah satu mendukung tercapainya ketahanan pangan ya. Dari kita tadi sudah menyinggung bahwa ketahanan pangan itu dimulai dari tingkat yang paling rendah ya Mbak Ani ya. Jadi ada tingkat individu dan tingkat keluarga. Nah kalau di tingkat keluarga itu terpenuhi semua kebutuhan pangannya, maka di tingkat regional maupun nasional itu akan mudah tercapai seperti itu. Jadi kita sangat mendukung juga dengan adanya tadi seperti disebutkan ada Pak Rahman ya. Jadi pasar murah dan aman ya tadi yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang itu juga salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah dalam menangani kasus-kasus karena sekarang juga cukup banyak ya kasus untuk stunting, untuk kemiskinan dan lain sebagainya yang dimana pangan itu kan salah satu kebutuhan pokok dan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap warga masyarakat ya. Jadi kalau kita tadi menyebutkan di tingkat rumah tangga itu terpenuhi, maka nanti kemungkinan permasalahan-permasalahan ekonomi itu juga akan berkurang ya. Jadi permasalahan dengan stunting juga berkurang, kemudian permasalahan terkait dengan sosial ekonomi juga mulai berkurang dan seterusnya seperti itu Mbak. Oke, benar sekali ya karena tidak hanya kemudian kita bisa makan enak, kenyang dan bergizi, tapi kemudian harga makanan pun inflasi bisa terjaga. Kemudian tadi stunting juga bisa kita entaskan dari Kota Semarang. Dan kalau tadi adalah inovasi dari pemerintah Kota Semarang, kita juga pengen tahu nih bagaimana inovasi yang dihadirkan oleh teman-teman dari Upgris ya. Nah, ini kalau dari mahasiswanya Pak Fafa nih, ada apa aja Pak yang dihasilkan? Ya, kita juga salah satunya mendukung untuk program pemerintah ya kemarin itu di tingkat Kota Semarang ya. Jadi kita memenangkan salah satunya adalah juara 1 di Lomba Kreasi dan Inovasi Produk Kota Semarang. Nah ini yang ditampilkan ini adalah kita membuat olahan inovasi kopi kulit pisang ya. Jadi kopi kulit pisang ini kan sesuatu yang baru Mbak Ani. Jadi memang sebelumnya belum ada dan ini juga salah satu untuk ya kalau sekarang kan kekinian kan kopi ya Mbak Ani ya. Jadi betul. ada kopi terus kemudian ada teh dan lain sebagainya. Kita salah satunya mencoba membuat inovasi produk kopi kulit pisang ini. Ternyata bagus, hasilnya juga banyak masyarakat yang kemarin itu diuji coba produknya banyak yang suka dengan kopi kulit pisang ini. Dan ini juga menang di saat itu lomba di tingkat Kota Semarang mendapatkan hadiah juara 1 seperti itu. Wah luar biasa, sudah langsung ikut kompetisi di tingkat kota ya? Kota ya betul. Ini pasti kalau dikembangkan bisa sampai nasional ya, keren sekali. Udah nyoba sendiri Pak? Kemarin sudah. Ini berarti kopi rasanya kulit pisang atau gimana? Dia ada aromanya khusus ya, jadi ada flavornya itu khas ya, karena kan kopi pada umumnya kan dari biji kopi ya, kalau ini kita buat dari, memang ada beda, jadi agak sedikit asam ya, karena di situ ada mungkin kandungan-kandungan yang tidak terdapat pada kopi ya seperti itu. Dan itulah yang menyebabkan kopi ini menjadi aromanya khas seperti itu. Oke, istimewa beda dari yang lain ya. Iya, agak beda ya, anti mainstream. Anti mainstream. Ya.
Oke, itu tadi dari salah satu mahasiswa lulusan dari sini Iya. ya. Dari Mawapresnya sendiri nih. Nah, Dani kamu bisa terpilih menjadi Mawapres Upgris kemudian mewakili sampai tingkat regional. Emang apa sih yang kamu bikin? Boleh diceritain nih? Oke, tadi kan kalau tadi ada kopi dari kulit pisang ya Pak ya. Terus ini juga sempat ada nih pengembangan produk yang salah satunya juga sempat ikut lomba. Di sini ada kita memanfaatkan waktu itu cangkang kulit telur. Waktu itu kita ikut sertakan di event Pesta Muda yang diadakan oleh Suara Merdeka. Waktu itu ini kita buat produknya menjadi produk lidah kucing, kue lidah kucing. Nah, bisa teman-teman lihat. Waktu itu kita dapat juara 2 seperti itu. Jadi kita selain berbicara soal ketahanan pangan lokal tadi ya, kita juga berbasisnya berbicara soal lingkungan, di mana kita memanfaatkan limbah untuk dapat dimanfaatkan kembali, jadi tidak langsung dibuang gitu ya. Ternyata dari limbah itu tersebut masih banyak yang dapat kita manfaatkan. Gitu. Kemudian kemarin terakhir juga ada event Expo Pangan, jadi kita inovasi namanya BTP, bahan tambahan pangan. Kalau misalnya teman-teman familiar itu ada pewarna, pengawet, ya itu BTP teman-teman. Waktu itu kita juga ada Expo Pangan, itu inovasi BTP dari bahan limbah juga. Untuk itu kebetulan dari saya sendiri dan teman-teman memanfaatkan misal contoh kayak kulit nanas kita jadikan sebagai pengental, kemudian ada kulit kedelai, pengemulsi, kemudian ada daun jati kita manfaatkan sebagai pewarna. Itu jadi itu tadi selain berbasisnya komoditas lokal kita juga peduli terhadap lingkungan itu tadi ya melalui pemanfaatan limbah itu tadi. Jadi dan berbagai macam penelitian lainnya yang teman-teman lakuin di teknologi pangan Upgris ini sendiri gitu. Oke, ini habis denger Dani ngomong kayak gitu, kelihatannya kalau habis istilahnya ngoncai telur mau membuang ini jadi mikir, aduh ini kayaknya harusnya bisa nih dibuat jadi apa gitu ya. Oke, ini jadi satu inovasi yang sangat luar biasa karena tidak hanya di bidang pangan ya, tapi kemudian tadi itu membantu di bidang lingkungan juga ya. Nah, kemudian kalau dari teman-teman mahasiswa Upgris, pemerintah Kota Semarang punya beberapa campaign. Kalau dari Upgris sendiri juga ada nggak nih yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa? Oke, untuk dari campaign sendiri dari teman-teman itu biasanya ada setiap hari pangan sedunia itu biasanya ada. Semisal kemarin yang terakhir kita ada hari jamu nasional nih. Jadi kan kalau jamu kan zaman sekarang sebagai pengobatan itu kan masih bentuknya tradisional ya. Itu kan sudah mulai ditinggalkan nih buat sama generasi sekarang. Nah itu kita campaignkan lagi bahwa tidak melulu semuanya harus langsung obat, tapi bisa lewat pengobatan tradisional melalui jamu itu. Terus kemudian ada campaign juga satu hari tanpa nasi, itu juga sebagai kita konsumsi komoditas lain selain nasi. Kemudian ada hari susu dan segala macam. Jadi dari kita mahasiswa juga ada berbagai macam campaign yang tujuannya mengenalkan ke masyarakat tentang pangan itu sendiri gitu. Oke, menarik ini ya, satu hari tanpa nasi. Mungkin bisa mulai kita coba ya. Kalau orang Jawa soalnya kalau nggak makan nasi, belum makan gitu. Nah ini nantinya kita bisa belajar dari teman-teman Upgris ya, tentang program-program yang bisa dikembangkan di wilayah kita masing-masing ya Pak. Betul. Kalau kaitannya dengan hal-hal yang dibuat oleh Upgris, dosen maupun mahasiswanya dan juga menyentuh langsung di masyarakat, apa saja Pak program yang sudah dibuat? Ya, kita ada namanya program pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi kita pendampingan, kemudian penyuluhan ya, kemudian ada salah satunya adalah kayak kemarin kita misalnya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan beberapa pengolahan produk. Kemarin itu saya dari Gunung Pati ya, itu kita memberikan pengolahan produk untuk masyarakat. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di situ, kemudian kita berikan masyarakat untuk pembekalan bagaimana mengolah produk lokal yang ada di sana, kemudian kalau bisa mungkin tidak harus dijual ya, tapi paling tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Nah nanti kalau misalnya kebetulan ada istri-istri yang di rumah tidak bekerja, mereka bisa menambah penghasilan ya dari usaha produksi seperti itu. Oke, nah ini sangat membantu masyarakat ya, karena kadang memang kita tuh tertarik untuk melakukannya, cuma nggak tahu harus bagaimana. Betul. Transfer ilmu langsung kepada masyarakat ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Betul. Terus kemudian kalau kita lihat hal-hal yang dibuat oleh mahasiswa seperti ini tentu sulit ya kalau dilakukan sendiri, pasti butuh pendampingan, butuh arahan. Nah kalau dari Upgris sendiri bagaimana memfasilitasi kreativitas dari para mahasiswanya untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian Pak? Iya, jadi kalau di Upgris sendiri kita ada namanya unit
kegiatan mahasiswa, ilmiah mahasiswa ya. Jadi di situ tempat mewadahi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan penelitian-penelitian adik-adik mahasiswa. Jadi kita mendukung sekali penelitian dari adik-adik mahasiswa nantinya untuk dikembangkan. Nah, setelah produknya jadi, setelah ditentukan produknya, kemudian mereka adik-adik mahasiswa tentu saja mengabdikan diri kepada masyarakat, ya, berikan edukasi, pelatihan dan lain sebagainya tadi. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ini jadi bisa kita lihat sinergi antara berbagai macam elemen ya, dari pengajar, dari mahasiswa, bahkan sampai ke masyarakatnya. Ini satu contoh yang sangat menyenangkan karena bikin kita semakin optimis bahwa kita bisa mencapai ketahanan pangan itu ya Pak ya. Betul. Setelah ini kita masih akan membahas lagi ya dengan tema yang sama. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. I tried to show 'em. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys stopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry shit was a news. Sunset. Baik people, masih di Ngobras dengan tema kita yaitu diversifikasi ketahanan pangan lokal. Kita lanjut ngobrol bareng sama Dani dan juga Pak Fafa. Pak Fafa, kalau kita lihat ini kan tentu ketahanan pangan lokal bisa terwujud kalau SDM-nya juga Betul, paham ya, begitu ya. SDM.
Dan kemudian kalau kita melihat sekarang generasi mudanya banyak gak sih ketertarikan untuk ke arah teknologi pangan itu? Ya, jadi semakin ke sini itu saya lihat animo untuk tertarik terkait dengan pangan ya, pengolahan pangan itu semakin meningkat ya dari masyarakat tentunya yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi ya. Jadi mereka mungkin yang basicnya adalah di daerah-daerah yang mungkin banyak potensinya. Kayak saya ini ya, misalnya saya kan juga anak petani nih ya. Jadi melihat potensi yang ada di daerah saya, kemudian gimana caranya ya supaya petani-petani ini bisa meningkatkan komoditasnya, meningkatkan harga jual dari produknya, sehingga pengolahan apa yang harus saya lakukan sehingga untuk meningkatkan perekonomian di desa dan seperti itu. Sehingga banyak sekali saya kira animo masyarakat untuk mengarah ke teknologi pangan ini sendiri. Oke, nah kalau di Upgris Pak, berapa sih kuota tiap tahunnya yang disediakan untuk mahasiswa di prodi ini? Ya kalau khususnya di prodi teknologi pangan kita menyediakan banyak jalur ya Mbak. Jadi ada yang jalur reguler, kemudian ada jalur karyawan dan ada jalur yang RPL ya. Jadi kita ada 3 jalur itu. Nah kuotanya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita kalau yang reguler itu sekitar antara 50 sampai 60 mahasiswa. Sedangkan yang kelas karyawan dan reguler sejauh ini masih kita terima ya. Kita masih menampung banyak dari mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu tapi ingin kuliah. Jadi bekerja sambil kuliah seperti itu. Oke, dan juga ada satu lagi tadi ya, yang RPL ya? Ya betul. Jadi RPL itu mungkin ada yang putus sekolah atau putus kuliah, kemudian ada yang masih dari D3 atau mungkin dari lulusan SMA atau SMK, kemudian dia menjadi praktisi bekerja di industri, mereka sudah mengabdikan diri selama berapa tahun, nah itu bisa dikonversi ke mata kuliah yang bisa diambil di sini. Jadi intinya kan mengurangi masa studinya. Jadi dengan pengalaman mereka itu kita hargai dengan konversi ke mata kuliah seperti itu. Jadi bisa mengurangi waktu studinya. Wah, ini tentu sangat meringankan siswa ya, betul. Sehingga apa yang menjadi pengalamannya selama ini diakui Betul. untuk kemudian dihitung sebagai masa studinya, mata kuliah itu tuh. Baik. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini kan ada banyak sekali ya pilihan program studinya, kemudian betul. Fakultasnya. Nah, kita akan saksikan terlebih dahulu e-people apa saja sih yang menjadi pilihan di Upgris ini melalui video berikut ini. Universitas PGRI Semarang is located in the culturally strong Semarang City, Central Java Province, Indonesia. With these features, Semarang is a potential place for students to develop themselves. The spirit that drives Universitas PGRI Semarang is nationalism and religiosity. Nationalism is the spirit to unite the nation in the midst of culture differences. We have 7 faculties consist of Faculty of Education. This faculty is the oldest faculty at our campus with the largest number of students. It has 3 study programs: the Guidance and Counseling Study Program, Elementary School Teacher Education, and Early Childhood Development Teacher Education. Faculty of Social Science and Sports Education. There are several points that become our focus in this faculty. First, the value of humanism as national identity. Second, physical health as a support for quality education. Third, the understanding of economic values as a pillar of human civilization. This faculty has 3 study programs: Pancasila and Citizenship Civil Education, Physical and Recreational Education, and Economic Education. Faculty of Language and Arts. This faculty provides education to generate language and art educators with pedagogical personnel, social and professional competence and competitive abilities in dealing with the current age development in order to develop themselves into professionals such as translator, newscasters, or journalists by making use of their language and artistic skills. This faculty has 3 study programs: Indonesian Language and Literature Education, English Education, Regional Language and Literature Education, Javanese Language. Faculty of Mathematics, Science, and Information Technology Education.
This faculty has study programs of mathematics education, biology education, physics education, and information technology education. The vision of this faculty is to be an excellent and distinguished faculty of mathematics, natural science, and information technology education by 2025. Faculty of Engineering and Informatics, established on April 17, 2014. This faculty has 6 study programs, namely Architecture, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Informatics, and Food Technology. Faculty of Economic and Business. This faculty has a mission to be a faculty of economics and business that excels in the field of digital-based, creative economics and business with a distinctive identity. Faculty of Law. The Faculty of Law of University of PGRI Semarang is committed to develop legal knowledge, and this is done, among others, by organizing seminars, discussions, comparative studies, and field experience practices. We believe that in our fast-paced and competitive world, there are basic competencies every young generation has to possess, namely excellence and distinction. Excellence in either emotional and spiritual intelligence and the ability to retain the personality as a cultured human being. Please join UPGRIS. Nah itu tadi sekilas profil tentang UPGRIS ya. Ternyata banyak sekali pilihan prodinya ya. Dan salah satu yang sekarang lagi mulai naik daun begitu ya Pak, betul. adalah teknologi pangan. Dan kalau sudah pengen banget nih mau mencatat kapan sih sebenarnya penerimaan mahasiswa barunya, tanggal penting berapa aja nih Pak yang perlu kita ingat? Jadi di penerimaan mahasiswa baru UPGRIS, PMB UPGRIS ini kita sudah mulai di kemarin bulan November, itu tepatnya di gelombang 1 kita sudah buka di tanggal 6 November sampai dengan 4 April 2024, itu yang gelombang 1. Jadi nanti masing-masing gelombang itu kita ada 3 tahap. Nah nanti setiap tahapnya ada batasan waktunya seperti itu. Kemudian yang gelombang 2 itu kita mulai dari April sampai September 2024. Ya jadi seperti itu, ada masing-masing ada 3 tahap. Oke. Dan untuk informasi lebih lanjutnya atau kalau mau langsung daftar harus kemana nih? Ya jadi kalau informasi ya, jadi seluruh informasi PMB itu bisa diakses di pmb.upgris.ac.id. Jadi calon-calon mahasiswa yang kesulitan misalnya dalam mendaftar atau kemudian ada permasalahan itu bisa langsung juga datang ke UPGRIS dan ini langsung dilayani oleh tim PMB UPGRIS. Jadi kita sistemnya 1 hari langsung diproses, jadi tidak perlu menunggu seperti itu. Sat-sat banget gitu ya. Oke, ini kita juga bisa lihat dari sini timnya selalu siap untuk melayani ya. Betul, Pak ya. Selalu siap. Dan kemudian kalau tadi itu kan kemudahan dalam daftar. Ya. Nah kira-kira kalau misalnya butuh kemudahan dalam masalah biaya, kira-kira ada nggak Pak beasiswa yang nanti memfasilitasi mahasiswa? Ya, jadi kita di sini di UPGRIS juga menawarkan beberapa beasiswa baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh PGRI Jawa Tengah ya. Jadi kalau beasiswa pemerintah ada beasiswa PPM, BBA, kemudian ada beasiswa KIP ya, Kartu Indonesia Pintar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian ada beasiswa untuk yang orang tuanya guru dan pengajar, seperti itu kita juga ada beasiswa. Dan juga ada beberapa program seperti keringanan ketika misalnya mendaftar di gelombang 1 itu ada misalnya keringanan sebesar misalnya 20% ya untuk paket registrasi untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi. Wah, lumayan sekali ya. Jadi banyak yang ditawarkan seperti itu. Oke, nanti pokoknya untuk harga-harga lebih spesialnya bisa langsung kotak saja ya. Di pmb.upgris.ac.id. pmb.upgris.ac.id. Gampang sekali. Nanti silahkan langsung kunjungi websitenya untuk tahu informasi lebih lanjut. Dan kemudian kalau kita coba tanya mahasiswanya, kenapa kamu pilih ke sini Dani dan kenapa pilihnya ketahanan pangan tuh? Oke, jadi kalau UPGRIS sendiri kan memang kenapa milih UPGRIS gitu ya, memang sudah dikenal dari segi ini ya, prestasinya, kemudian dari
emang sudah terkenal terutamanya di daerah Semarang, UGRIS sendiri. Terus untuk yang dari aku sendiri dari Prodi Teknologi Pangan, kenapa pilihnya pangan? Jadi mungkin kalau selama manusia hidup masih ada makanan yang dikonsumsi gitu ya, seorang ahli pangan akan tetap selalu dibutuhkan sih gitu ya. Jadi memang mungkin familiarnya teman-teman kalau misalnya dengar teknologi pangan mungkin pikirannya di ini masak-masak gitu ya. Cuman kalau misal kita lebih gali lebih dalam gitu, di sini tuh ada berbagai inovasi penelitian teknologi, kita menerapkan teknologi di dalamnya itu. Jadi basisnya tidak hanya mengolah makanan dengan dimasak gitu ya, tapi juga melewati beberapa penelitian atau inovasi gitu hingga terbentuk produk olahan makanan gitu. Oke, benar sekali ya. Selama kita ada manusia butuh konsumsi untuk pangan ya, pasti butuh seorang ahli pangan. Dan kalau dari segi fasilitas Pak, yang ditawarkan oleh UGRIS apa saja itu? Ya, jadi kita saat ini kan berada di kampus pusat ya. Jadi kita UGRIS itu ada 4 kampus. Kita di gedung pusat UGRIS itu di Jalan Sidodadi, itu beberapa di Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian Fakultas Teknik itu masuknya di gedung pusat. Untuk kampus 2 kita punya fasilitas tempat-tempat pelatihan, tempat untuk kegiatan-kegiatan di luar kampus itu disediakan di kampus 2 Jalan Sriwijaya. Untuk kampus 3 itu tempat laboratorium di beberapa fakultas teknik dan prodi-prodi yang misalnya fisika, biologi, tempat untuk menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya itu di kampus 3 di Jalan Bendan-Dhuwur. Nah, untuk kampus yang terbaru kita punya di depan Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi dari segi letaknya ya memang strategis ya di pusat kota dan ini memudahkan calon-calon mahasiswa yang memilih lokasi kampus tapi tidak jauh dari kota seperti itu. Kita ada fasilitas kampusnya ya. Kemudian untuk laboratorium kita juga sudah kita lengkapi ya dengan jadi untuk mendukung adik-adik mahasiswa teknologi pangan ini kita dilengkapi dengan seperti laboratorium kimia, biokimia. Jadi kita tadi yang seperti dikatakan Dani ya. Jadi kita tidak hanya membuat produk tetapi kita juga menentukan nilai gizinya, keamanannya, apakah teruji secara rasa dan lain sebagainya. Itu kita harus sebelum produk itu kita keluarkan kita harus uji coba dulu. Bagaimana produk itu bisa nggak diterima oleh masyarakat seperti itu. Kita sudah penuhi laboratorium untuk pengujian mutu dan keamanan produk pangan seperti itu. Kemudian ada fasilitas juga seperti misalnya perpustakaan, kemudian ada tadi ya tempat untuk mahasiswa, berwirausaha, kemudian ada fasilitas perpustakaan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita sudah melengkapi semua fasilitas. Baik, wah ternyata banyak sekali ya kampusnya ya. Bisa Ya, dibilang betul. city campus gitu ya, Pak ya. Oke, dan kalau untuk teknologi pangan ada di gedung ini. Gedung pusat, ya kampus Oke. pusat di Jalan Sidodadi Timur. Untuk akreditasinya? Ya kita saat ini kemarin baru saja turun itu kita statusnya adalah baik sekali. Ya jadi kita kita didukung oleh institusi untuk mencapai memang targetnya kan unggul ya, tapi kita masih dalam proses untuk reakreditasi, pengajuan dan kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ya baik dari segi sarana prasarana, kualitas SDM dosennya. Kita beberapa dosen kita kirimkan ke luar negeri untuk melanjutkan studi lanjut. Ada yang ke Korea, ke Jepang dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu upaya untuk mendukung tercapainya akreditasi unggul tadi. Oke, jadi akreditasinya sudah sangat Baik sekali. baik sekali dan nanti menuju unggul. Menuju unggul. Baik, semoga kita doakan segera tercapai. Amin. Semakin bagus prodinya dan juga semakin Ya. banyak masyarakat khususnya di Kota Semarang yang tertarik untuk terjun di dunia teknologi pangan. Terima kasih banyak Pak Fafa, Sama-sama, terima kasih Mbak Dani sudah berbagi informasinya di sini dan juga buat e-people terima kasih sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Ngobras di episode-episode lainnya ya karena kita akan kembali membahas tentang isu-isu hal-hal terkini yang ada di Kota Semarang. Diversifikasi ketahanan pangan lokal semoga bisa terwujud dengan andilnya seluruh pihak terutama dari masyarakat untuk bisa mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah maupun dari pihak akademik Akademisi. dan juga lainnya. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita karena kita akan kembali lagi dengan berbagai macam program ya. Di hari Kamis kita ada Ini Usahaku, di hari Jumat kita ada Jelajah Semarang, di hari Sabtu ada Kulineran, Kulik Jajanan Semarang dan di hari Minggu ada Plesiran. Kalau gitu saya Hani Normalita dengan para narasumber kita dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa.